شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Senang sekali jumpa lagi dengan saya, Ligisan Sam Tafsir. Hari ini saya masih kita menjelaskan tentang episode perjalanan haji, ya, dan yang kita sekarang ini sudah pada posisi yang hampir-hampir terakhir, ya. Di episode sebelum ini kita sudah jelaskan tentang sa'i dan tahallul, ya, untuk sekedar review saja, bahwa makna konteks sa'i untuk kehidupan kita di tanah air agar kita mendapatkan mabrur tidak lain adalah 5. Yang pertama, bahwa apabila kita sa'i di tanah air, itu artinya kita bekerja dengan niat, ya, dengan dasar keyakinan mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Kakinya bekerja, ya, tangannya bekerja, kita bahkan berangkat dari rumah, kantor dan seterusnya, tapi hati kita adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bahwa sa'i itu mengajarkan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab generasi. Masih ingat kan? Bahwa yang namanya Siti Hajar berlari dari Safa Marwah itu untuk menyelamatkan dan memberi minum kepada Ismail. Nah, tentu saja Ismail menggambarkan customer kita, klien kita, ya kan? Kemudian itu juga menggambarkan generasi baru, ya, yang harus kita selamatkan. Yang ketiga tentang kenapa sa'i itu 7 kali, itu menggambarkan continuous improvement. Oh, kalau kita bekerja itu nggak boleh sekali, kemudian kita gagal, kita berhenti, tapi harus terus continuous improvement, perbaikan lagi. Ada salah, perbaiki, nggak boleh berhenti, nggak boleh menyerah. Yang keempat adalah kita disiplin proses. Disiplin proses itu artinya kalau kita ingin mencapai hasil, maka proses itu kita mesti lakukan dengan disiplin, dengan ketat, dengan total execution. Ya, nggak boleh setengah-setengah, disiplin execution. Yang kelima adalah sa'i kita harus dalam suasana injury time. Nah, ya. Injury time itu apa, Pak? Injury time itu coba lihat ketika Siti Hajar berlari Safa Marwah untuk menyelamatkan Ismail. Ismail kan dalam keadaan yang sudah berat, kan begitu. Perlu air, kalau air nggak ada, dalam beberapa waktu bisa jadi akan meninggal Ismail. Begitulah sesungguhnya kita kerja ini. Kita kan nggak tahu umur kita sampai berapa. Ya, saya selalu mengatakan itu ibarat orang main bola. Tidak ada yang menang, maka ditambah waktu tambahan. Ketika waktu tambahan, kita tahu waktu itu pendek, terbatas. Karena kita tahu terbatas, kita lari. Lebih kencang lagi, berjuang lebih hebat lagi. Nah, suasana dalam injury time itu yang kita perlukan kalau kita bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga waktu itu menjadi berharga sekali. Kita tidak ingin sesuatu itu berjalan sia-sia dan kita hanya seolah santai-santai saja, lazy-lazy saja, nggak bisa begitu. Kenapa? Kita dalam injury time. Setuju nggak? Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang pada episode ini saya akan lanjutkan tentang perjalanan ibadah haji itu. Juga biasanya kita melakukan ziarah di kota Mekah dan ziarah di kota Madinah. Oh, ini sebuah ziarah yang sangat berharga sekali, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ketika kita ziarah di Mekah, ziarah di Madinah itu ada banyak pelajaran berharga. Ada power yang harus kita dapatkan dari sana. Apa itu? Nah, kita coba bagi 2 ya Bapak Ibu. Episode kali ini kita bicara tentang ziarah Mekah terlebih dahulu. Nanti baru kita akan lanjutkan kepada ziarah Madinah pada episode yang selanjutnya. Nah, pada episode ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat di mana saja berada, bayangkan kita sedang berada di kota suci Makkah. Ya kan? Makkah Al-Mukarramah, Makkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
kita harus ingat konteks sejarah kota Mekah. Nah, pelajaran itu harus kita dapatkan, Bapak Ibu. Itu kita berada di kota Mekah itu bukan seperti kita misalnya pelesir, melihat pantai yang indah, melihat gunung yang tinggi, ya kan, atau melihat gerhana. Tidak sebatas itu. Di kota suci Mekah, maka kita melihat pelajaran sejarah yang sangat berharga di sana. Pertama, Bapak Ibu, bahwa kota suci Mekah itu adalah tanah kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Ini berharga sekali. Di dalam Quran dikatakan wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu lahir di negeri ini, di kota ini. Ya, dan jadi Nabi Muhammad itu penduduk asli kota Mekah. Disitulah lahirnya Nabi. Ada rumah Nabi di situ. Ya kan? Tapi kalau sekarang sudah nggak kelihatan lagi nama rumah Nabinya ya, sudah diganti dengan bangunan yang lain. Nah, di situ juga ada Baitullah. Di situ juga tempat sejarah pertama kali ketika Allah membangunkan Ka'bah itu bagi umat manusia. Nah, ini udah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, saya ingin kita menghayati sejarah di kota Makkah ini atau ziarah di kota Makkah ini dengan setidaknya kita mempelajari 5 hal. Pertama, yaitu kota kelahirannya Nabi Muhammad. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa Nabi Muhammad diutus di tempat ini. Nabi Muhammad itu penduduk asli. Kalau penduduk asli tentu punya keterikatan batin ya antara, sebutlah bahasa kitanya, ibu pertiwi dengan putra negeri. Artinya Nabi sebagai penduduk asli negeri itu ya, dia punya kerinduan kepada kampung halamannya. Dia tentu mencintai negerinya. Tapi Masya Allah, karena Nabi mendapatkan wahyu dari Allah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, Nabi yang penduduk asli harus terusir dari kampung halamannya sendiri ke kota suci Madinah. Maka selama 10 tahun di Madinah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu ada rasa rindu kepada kampung halaman. Begitu juga kita yang tinggal di Indonesia. Kita punya kerinduan bahwa ini adalah kampung kita. Ini negeri kita, tempat kita dilahirkan. Maka siapapun yang lahir di daerah mana, pasti ada kerinduan untuk kita bertanggung jawab, kita memberi, kita menolong, kita hidup bahagia di negeri tempat kita dilahirkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pelajaran yang pertama. Artinya bahwa di kota suci Mekah inilah Nabi membangun peradabannya. Ya. Yang kedua, pelajaran berharga tidak lain adalah pada saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota ini, maka kita melihat pelajaran berharganya apa? Banyak sekali. Kita lihat kemusyrikan pada saat itu sangat parah. Ini menunjukkan politeisme yang sangat berat. Jadi Nabi itu lahir dalam keadaan masyarakat yang politeis. Syirik. Ya, orang menyembah berhala, orang percaya pada Allah, tapi dia meletakkan patung-patung sesembahan di sisi Ka'bah. Kemusyrikan seperti itu merajalela luar biasa. Yang kedua, bahwa di saat itu feodalisme atau kemanusiaan manusia itu diukur bukan sebagai seorang manusia, tapi dia lahir dari ras mana, dia suku apa, dia bani apa. Orang dihargai itu bukan karena prestasinya, tapi karena dia keluarga mana, bangsawankah atau budak. Nah, ini kemudian melahirkan politik yang bersifat feodal. Pada saat itu, feodalisme itu sangat-sangat menjadi tata aturan pemerintahan. Belum ada negara seperti yang kita lihat sekarang. Yang ada adalah orang-orang tertentu menguasai ekonomi, menguasai politik, dan kemudian dari ras mana, bani mana, sehingga kekuasaannya powerful. Dialah yang menguasai daerah itu. Itulah kekuasaan feodal yang ada saat itu, saat Nabi Muhammad dilahirkan dan tumbuh besar di sana. Yang ketiga, dari sisi kehidupan tata sosial masyarakat, maka semuanya itu berjalan ya kan atas dasar sukuisme. Kalau sukunya ini, maka dia nggak mendapatkan hak. Kalau suku yang ini dia mendapat hak dan sebagainya. Jadi ada diskriminasi suku yang ada saat itu. Nah, itu juga nanti berimbas kepada sistem ekonomi yang bekerja saat itu. Sistem apa? Ekonomi rente, ekonomi kapitalistik. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan bahwa situasi
di mana Nabi Muhammad dilahirkan itu adalah situasi yang secara politik, ekonomi, sosial, semuanya benar-benar dalam keadaan jahiliyah. Dan Nabi lahir ada pada saat itu. Nah, ketika Nabi tumbuh di situ, ya berkembang, kemudian menjadi remaja, subhanallah, Nabi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlibat dalam kancah kemusyrikan di kota suci Mekah itu. Nah, saat Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun, barulah Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kejadiannya di mana? Di Gua Hiro. Maka sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang pergi haji, berangkatlah lihat ke Gua Hiro itu. Bagi yang muda sanggup naik ke atas, naiklah ke atas sana. Kenapa? Melihat bagaimana Nabi Muhammad berkhalwat di Gua Hiro itu. Ini juga pelajaran bagi kita, Bapak Ibu, bahwa hidayah Allah itu harus kita jemput juga. Sedangkan Nabi Muhammad saja harus 3,5 tahun di Gua Hiro itu. Itu kalau kita kuliah itu udah hampir S1 kan, 3,5 tahun lamanya. Ya, bayangkan bolak-balik dari rumah bahkan di sana. Ya, istrinya mengantar makanan, subhanallah, itu sebuah perjuangan yang sangat hebat. Nah, itu mesti dirasakan oleh jamaah haji dan umroh saat di kota Mekah. Jangan cuma begitu lihat Gua Hiro, foto-foto, ketawa-ketawa, habis itu pulang. Loh, ambil iktibarnya. Renungkan di situ. Bilang kepada para mutawif itu untuk menjelaskan bagaimana sejarah, ya, konteks historis dari Nabi Muhammad menerima wahyu di situ. Bagaimana keuletan, kegigihan Siti Khadijah mengantarkan makanan di sana. Pelajari dan rasakan itu, Bapak Ibu. Dan itulah wahyu Allah turun pertama kali, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Dari sinilah mulainya dakwah itu, Bapak Ibu. Dari sinilah mulainya Nabi Muhammad diangkat sebagai seorang Rasul menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Tetapi Al-Quran yang Rasulullah terima dari Allah itu tidak gudubruk 6.666 ayat sekaligus, enggak. Semuanya berangsur-angsur. Sehingga Al-Quran itu diturunkan dalam waktu 23 tahun lamanya. Itu menggambarkan juga kepada kita bahwa Al-Quran merupakan jawaban bagi permasalahan hidup. Al-Quran merupakan solusi atas semua kesulitan dan cara kita berdagang, cara kita membangun negeri, cara kita membangun pendidikan. Al-Quran adalah pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita membangun, membina kebudayaan kita. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga. Nah, disitulah kita bisa mempelajari, akhirnya dakwah itu dimulai. Allah mengajarkan 6.666 ayat dimulai dari titik saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjuangan Nabi Muhammad itu harus kita rasakan. Beratnya menyampaikan wahyu Allah, mendapatkan amanah sebagai Rasul, itu tidak ringan. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW, karena menyampaikan wahyu itu, lalu Nabi Muhammad mengganggu, seolah-olah dianggap mengganggu kekuasaannya para feodal tadi. Ya, meskipun Nabi Muhammad itu pada saat pemuda sudah dikenal sebagai orang yang sangat dipercaya, tetapi apa yang diajarkan dianggap oleh mereka yang berkuasa saat itu bisa mengganggu kestabilan kekuasaan mereka. Mengganggu stabilitas feodalis yang ada saat itu. Nah, oleh karena itu, ancaman seperti itu berbahaya bagi mereka. Maka bagi mereka melihat Muhammad bukan memberikan peluang, tapi mengancam kekuasaan mereka. Akhirnya mereka bangkit. Bukan menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tidak. Karena mereka pasti percaya yang disampaikan Nabi Muhammad benar. Tapi daripada mereka kehilangan kekuasaan, mending Muhammadnya yang harus diusir dari tanah itu. Dan itulah yang mereka kerjakan. Nabi Muhammad diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Dan Nabi Muhammad kemudian solusinya adalah hijrah pada saat itu. Ini pelajaran yang sangat berharga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu dalam proses seperti itu, dalam proses dikejar, kemudian diancam, disakiti seperti itu, ya Nabi Muhammad tidak putus asa. Nah, ini pelajaran berharga lagi. Pada saat itu kejadian Abu Thalib, yaitu pamannya yang selama ini melindungi, meninggal dunia.
Artinya, wah, kekurangan pendukung, kan begitu. Kemudian istrinya Khadijah meninggal dunia juga. Orang yang sejak sekian lama mendukung Nabi Muhammad sudah wafat. Dalam keadaan seperti itu, pukulan berat bagi Nabi Muhammad SAW, dan kemudian bahkan mengalami kemarau yang sangat panjang di tanah Makkah itu. Tapi apakah itu membuat Nabi Muhammad kecut, ya kan, takut dan kemudian berhenti dalam perjuangannya? Ternyata tidak. Nah, spirit dan power itu harus kita dapatkan, Bapak Ibu. Nabi Muhammad sendiri berangkat ke negeri Taif. Di Taif itulah Nabi Muhammad berharap orang-orang Taif itu nantinya bisa menerima dakwah Nabi Muhammad dan mereka berjuang, mendukung, membela Nabi Muhammad. Tapi apa yang ditemui? Yang ditemui tidak lain adalah Nabi Muhammad dilempari oleh anak-anak. Anak-anak itu disuruh oleh mereka, ya kan? Dan terhinakan sekali Nabi Muhammad di situ. Hingga kemudian lemparan batu itu mengenai, bahkan giginya hampir patah di situ, sehingga Nabi Muhammad dalam keadaan yang seperti itu duduk termenung di bawah pohon kurma. Dikisahkan begitu. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang sangat mengiris-iris hati kita. Betapa di situ Nabi Muhammad pasrah pada Allah. Ya kan? Nanti Bapak Ibu doanya cek sendiri ya. Kalau saya baca doa sini, saya bisa menangis membaca doa ini. Silakan nanti saya bisa berikan doanya itu. Doanya itu betul-betul satu rintihan dan kepasrahan yang sangat hebat. Ya, Nabi mengungkapkan perasaan pada Allah. Ya Allah, betapa lemahnya diriku. Betapa sedikitnya upayaku. Lihatlah ya Allah, aku dilempari oleh mereka. Ya, kemana engkau akan serahkan diriku? Ya kan, amanah ini sudah aku terima, tapi inilah yang aku hadapi dari umat, dari masyarakat. Tapi itu semua, kata Rasulullah, aku tidak peduli dengan semua rasa sakit ini, ya, karena ampunanmu lebih penting bagiku. Keredoanmu lebih utama bagiku. Masya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah spirit perjuangan yang dahsyat, Bapak Ibu. Maka kalau Bapak Ibu pergi ke negeri Taif, dapatkan energi itu. Dapatkan cerita itu. Dapatkan kisah itu, ya kan? Cari tempat di negeri Taif itu yang bisa menghayati perjuangan Nabi Muhammad saat dilempari batu dan kemudian merasakan. Mungkin kita di tanah air juga kita mendapatkan, kita dibully, kita dihina, kita tidak dipedulikan orang, kita tidak dapat pujian dan sebagainya. Maka disitulah kita bisa merasakan bagaimana Nabi Muhammad mengalami kesulitan yang sangat berat itu. Oke? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itulah negeri Taif sebagai lambang kegigihan, lambang kepasrahan, lambang totalitas berserah diri kepada Allah dengan tetap meneguhkan perjuangan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ziarah di kota Mekah tidak lain adalah meneguhkan semangat perjuangan sebagaimana Nabi Muhammad memulai perjuangannya di kota suci Mekah ini. Alhamdulillah, akhirnya Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Nah, para jemaah haji juga berziarah di kota suci Madinah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Episode ini kita hentikan sampai di sini. Nanti lanjutkan pada episode yang berikutnya, yaitu adalah ziarah di kota Madinah. Insya Allah ya Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat bagi kita semuanya. Demikian, maaf lahir batin, jumpa lagi nanti dalam episode yang ziarah kota Madinah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة